para guru, para masyayikh yang sudah ikut berhadir, tokoh masyarakat seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, tuha put, tuha lapan, tuha adat, tuha pakat. Masya Allah. Baru lu dengar abi. Luar biasa. Bahasa dia Aceh ke Yaman. Oh ya, anak Yaman. Anak tuha put Yaman. Masya Allah, tabarakallah. Semua tokoh yang sudah ikut berhadir, para orang tua, bapak ibu sekalian, dan mobil khusus Ayahanda Abun Sabirin yang sudah ikut mendampingi, bahkan datang menyempatkan waktunya ke tempat yang penuh barakah ini. Kita doakan semua orang tua kita panjang umurnya, amin. Yang sudah dilapangkan kuburnya, amin. Diterima segala amalannya, didekatkan dengan Allah, mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya tidak ada yang menghidupkan hati kita kecuali majelis ilmu. Jika tubuh kita butuh makan, maka hati kita butuh asupan, dan asupan hati adalah ilmu. Kenapa begitu jauh dari majelis rasa-rasanya kosong? Kenapa begitu jauh dari majelis rasa-rasanya hampa? Kenapa begitu jauh dari majelis rasa-rasanya seperti kita tidak melakukan apa-apa, padahal kesibukan terus kita lakukan? Karena sejatinya hati itu ada aktivitasnya yang dia butuhkan. Hati itu ada makanan yang harus kita berikan. Dan asupan hati adalah, kata para ulama, majelis-majelis seperti yang kita agendakan pada hari ini. Majelis-majelis yang selama ini mungkin ditekuni oleh para santri, tapi Al-Faqih Abu Laith mengatakan siapapun yang hadir pada tempat majelis ilmu, man jalasa 'indal alim, siapapun yang duduk di sisi orang berilmu, siapapun yang duduk di sisi al-alim, di sisi para guru, di sisi seorang ustaz, maka sekalipun dia tidak menghafalkan apa-apa dari ilmu itu, sekalipun dia tidak mendapatkan dari ilmu itu, dia mendapatkan sab'a karamat, kata Abu Laith. Dia mendapatkan 7 karamah. 7 karamah ini minimal. 7 karamah ini sesedikit-sedikitnya yang kita dapatkan. Yang hana mahafai, hana maamai, hana tapu ja'ba abud tengut maksud. Terus geno nya ka dari poh dulu preh ibu bapak. Dari poh segurung ya. Oh, masyaallah. Kalian sembahyang duha. Ini masjid Abi. Ya. Insyaallah. Nawaina al-i'tikaf. Masyaallah tabarakallah. Setidak-tidaknya yang kita dapatkan adalah 7 hal. Yang pertama adalah fadilah menuntut ilmu, sekalipun kita tidak dapat menghafalkan. Apa itu fadilah menuntut ilmu? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapapun yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sedang berada di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya. Selama apapun bapak ibu duduk di sini, maka itu fi sabilillah. Kadari buno kagak kira, dari pajan ke kira, dari phone nutubit, kan dari phone non begahaba. Dari phone nutubit dari rumah, ketika niatkan nuntut ilmu, maka sudah Allah catat, maka sudah malaikat bukukan. Meskipun tadi Habibi Nawawi itu belum tiba, meskipun Habibi Nawawi itu terlambat datangnya, pahala dari tadi sudah didapatkan. Karena kata Nabi, man kharaj, begitu dia kharaj, begitu dia keluar, hatta yarji', sampai dia kembali, di jalan pulang pun masih dicatat sebagai fi sabilillah, sampai kita datang ke rumah, sampai kita pulang ke rumah. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa para ulama itu setelah dia jadi ulama masih datang di majelis ilmu? Padahal dia sudah menjadi pengajar, padahal dia sudah mengajar ribuan orang, tapi dia tetap datang. Kenapa? Karena kemuliaan itu ada pada penuntut ilmu. Man ja'ahul maut, siapapun yang datang kepadanya kematian, wa huwa yatlubul ilma, dalam keadaan dia menuntut ilmu. Inilah hadis rahasia
kenapa para ulama selalu ingin datang ke kajian-kajian? Karena mereka ingin diwafatkan dalam status sebagai penuntut ilmu. Wa huwa yatlubul ilm, dia menuntut ilmu liyuhyiya bihil Islam, untuk menghidupkan agama Islam. Maka kana bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidah fil jannah atau kama qala, maka di antara derajat penuntut ilmu dengan nabi nanti di hari kiamat hanya berbeda satu darajah. Begitulah kelebihan penuntut ilmu yang menyebabkan mereka yang sudah memiliki banyak ilmu mau mendengarkan, mau mengikuti kajian. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada orang yang berilmu merasa dia punya ilmu. Fauqa dhu ilmin alim, fauqa dhi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada lagi yang melebihi berilmu. Apa yang kita banggakan? Nabi Allah Musa, adik-adik sekalian, beliau berkhutbah, seorang nabi. Retorikanya Masya Allah, luar biasa, narasinya begitu berisi karena dia seorang nabi. Sampai orang bertanya, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim darimu? Adakah orang yang lebih cerdas darimu? Karena perincian yang disampaikan oleh Nabi Musa luar biasa, sampai orang-orang bertanya dengan pertanyaan serupa. Apa kata Nabi Musa? Karena dia seorang nabi, maka dia yang dia yakini adalah saat itu dialah yang paling alim. Tidak ada. Setahu sayalah orang yang berilmu. Hingga turunlah malaikat mengatakan, wahai Musa, di sana ada seorang hamba daripada hamba Allah yang ilmunya melebihi ilmumu, yang pengetahuannya melampaui pengetahuanmu, yang kecerdasannya lebih tinggi dari kecerdasanmu. Dialah seorang hamba soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran, dan para ulama mengatakan dia adalah Khidir. Begitulah Allah ingin mengajarkan bahwa di atas langit ada langit, di atas orang berilmu ada yang jauh lebih berilmu. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang kita tahu. Karena Nabi Allah Ibrahim, ketika Allah katakan wa'azzin fin nasi bil hajj, wahai Ibrahim, sampaikan kepada orang-orang, katakan kepada orang-orang bahwa sudah waktunya berhaji. Ketika setelah membangun Ka'bah Baitullah, apa kata Nabi Ibrahim? Kaifa uballighuhum wa sauti la yasilhum. Ya Allah, bagaimana saya bisa memanggil manusia sedangkan suaraku terbatas, suaraku tidak akan sampai kepada mereka. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Alaikan nida'u alainal balagh. Kamu tugasnya hanya menyeru, kamu tugasnya hanya menyampaikan. Aku yang nanti akan datang kepada mereka, sampaikan itu suara ke dalam hati-hati mereka. Maka lihatlah Mekah hari ini begitu ramai, begitu sesak, begitu padat. Itu adalah barakah panggilannya Nabi Ibrahim. Siapa di balik panggilan itu? Allah. Maka ini yang mesti kita tanamkan, adik-adikku sekalian. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kita tidak ada tugas apa-apa kecuali untuk menyampaikan. Karena sejatinya dakwah itu bahasa Arab, artinya menyeru bukan menyuruh. Dakwah itu bahasa Arab, artinya memanggil bukan memerintahkan. Maka kalau kita panggil orang dia tidak menoleh, jangan baper. Kalau kita menyeru, kalau kita mengajak seseorang dia tidak mau, selesai. Itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Karena tolak ukur dakwah itu bukan seberapa banyak penggemar, bukan seberapa banyak pendengar, bukan seberapa banyak pengikut, tapi seberapa tulus kita menyampaikan. Kalau dakwah itu standarnya adalah banyak pengikut, banyak pendengar, banyak penggemar, maka pendakwah yang paling gagal diantaranya adalah Nabi Allah Nuh. Berdakwah 950 tahun, pengikutnya tidak sampai 950. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Nuh? Dia tetap berdakwah, dia tetap mengajak, dia tetap merangkul. Siang dan malam, siangnya dia berdakwah, malamnya dia berdoa. Begitulah mereka para ulama ketika mengajak umatnya, dia tidak hanya mengandalkan retorika, tapi juga dia mengandalkan ibadah. Malamnya, siang harinya dia mengajak manusia kepada Allah, malam harinya dia meminta Allah agar hati mereka itu terbuka,
agar dia dapat menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan kita hadir pada majelis ilmu yang seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada di antara kalangan malaikat, nah malaikat yang buat kerja-kerja jalan-jalan. Dalam hadis disebutkan sayyarah. Munyo bahasa tanya orangnya sayyarah apa artinya? Mobil ya, karena mobil untuk jalan-jalan. Malaikat namanya sayyarah, malaikat yang jalan-jalan. Fudulan, dia hanya ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh santri An-Nahla pagi ini. Dia ingin melihat Bapak Ibu hadir di sini sedang apa. Maka malaikat itu berjalan hingga datang ke satu majelis zikir. Allah bertanya, padahal Allah lebih mengetahui dalam redaksi hadis. Wahai malaikat, engkau dari mana? Saya baru saja tiba di majelis zikir. Katakanlah pagi ini saya baru tiba di An-Nahla. Apa yang mereka sebutkan di sana? Mereka menyebutkan tentang surga. Adakah mereka melihat surga? Tidak. Mereka bercerita tentang neraka. Adakah mereka melihat neraka? Tidak. Tapi mereka beriman pada surga. Mereka beriman pada neraka. Lalu bagaimana seandainya mereka melihat itu surga? Bagaimana seandainya mereka melihat itu neraka? Pernah kita lihat neraka Bapak Ibu? Pernah kita lihat surga adik-adik? Kalau Allah tidak menceritakan surga kepada kita, boleh tidak? Boleh. Mesti tegedi Allah hanya kena cerita surga dalam Al-Quran? Boleh. Allah tidak ingin menceritakan neraka dalam Al-Quran? Boleh. Boleh saja surga itu tidak pernah diceritakan, neraka tidak pernah diceritakan. Tiba-tiba begitu datangnya kematian baru Allah katakan ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Maka bagaimana keadaan orang-orang yang selama ini hidup sesuka hatinya, hidup semaunya, hidup seenaknya, tapi Allah rahmatnya sudah berbicara tentang surga sebelum kita datang melihat surga. Sudah bercerita neraka itu panas sebelum datang melihat neraka. Bahkan Allah mengirimkan kisi-kisinya, yaitu api yang ada di dunia. Kata para ulama penjelasannya, api di dunia ini tidak ada apa-apanya. Bahkan neraka itu 70 kali lipat, bahkan lebih lagi daripada api yang ada di dunia. Maka diceritakan tentang surga, cerita tentang neraka. Mereka beriman kepada keduanya. Mereka beriman kepada yang gaib. Mereka beriman pada apa yang tak terlihat. Mereka beriman apa yang tidak pernah mereka rasakan. Namun kata malaikat, di sana ada seorang hamba, fulanun khata', seorang hamba yang berdosa, seorang hamba yang selalu melakukan maksiat ya Allah. Apa kata Allah? Walahu ghafartu. Dia pun kalau masuk ke dalam majelis zikir, kalau masuk singgah dalam majelis ilmu, Allah ampunkan dosanya meskipun dia tidak datang tidak sengaja. Lewat ke kalian ramai-ramai orang piuh tu. Walahu ghafartu. Dia pun aku ampunkan. Kenapa? Karena kata Allah, humul qaumu la yashqa jalisuhum. Mereka ahli zikir, mereka ahli ibadah adalah kaum, adalah orang-orang yang siapapun duduk bersamanya tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah sengsara. Begitulah kelebihan kita yang datang dan duduk di majelis ilmu. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah dengan barakah ilmu guru-guru kita. Amin. Semoga ilmu yang sudah kita tahu dapat menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapapun yang bertambah ilmu namun tidak bertambah dekat, tidak bertambah taat, tidak bertambah ibadah, sejatinya tidak ada yang bertambah kecuali semakin tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga apapun yang kita dengarkan, apapun yang kita dapatkan dari para guru, dari lisan para ulama, semoga menjadi amalan kebaikan hingga mendapatkan balasan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami mewujudkan santri inspirasi mengejar mimpi. Santri-santri adik-adik sekalian, mimpi itu dikejar,
begitu bangun dari tidur kau punya dua kesempatan. Bangun mewujudkan mimpi atau tidur melanjutkan mimpi. Maka orang-orang yang tidak pernah tidur, dia tidak pernah memiliki mimpi. Maka baik bengeh-bengeh nyonya orang dengar, dia sedang bermimpi. Begitu dia bangun, semua orang sudah mewujudkan mimpi dan dia masih dalam mimpi. Anne Mary Schimmel, seorang pengkaji tasawuf klasik. Salah satunya nama yang sering diangkat oleh beliau adalah dia bukan Islam, dia bukan muslimah, seorang perempuan dari barat, dari Jerman. Kalaupun dia Islam, secara lisannya dia tidak pernah menuturkan. Salah satu yang diangkat namanya adalah Hamzah Al-Fansuri, yaitu tokoh ulama Aceh. Lewat tasawufnya dia angkat namanya. Anne Mary ini menulis di batu nisannya perkataan dari Ali bin Abi Thalib, "An-nasu niyam." Manusia itu sejatinya tertidur, dia terlelap dalam tidurnya sampai ia mati. Fa idza matu intabahu, begitu dia mati dia baru tersadar ternyata inilah kehidupan yang sebenar-benarnya. Karena kehidupan yang sebenar-benarnya itu bukan hari ini, tapi nanti setelah kita mati. Bagaimana merawat mati yang baik? Hiduplah dengan cara yang baik. Matal mar'u ala ma 'asha 'alaih. Seseorang itu mati tergantung bagaimana dia hidup. Tapi kata Imam Al-Haddad, kalau engkau berbicara di depan santri, jangan terlalu sering bicara mati. Karena hana semangat belajar. Nah, itu mafai. Dia keji meratik-ratik guru dalam masjid. Jadi kita terus belajar, terus mengejar mimpi. Nanti ingat mati bajan ketika di kamar. Jadi ketika di masjid, ketika di kajian, terus semangat belajar. Belajarlah seakan-akan engkau besok akan mati. Apa tujuanmu belajar? Bukan agar dikatakan alim. Apa tujuanmu belajar? Bukan akan biar dikatakan oleh orang-orang itu berilmu. Engkau tugasnya belajar adalah mendekatkan dirimu kepada Allah. Ketika kita belajar benar niatnya, Allah benarkan. Ketika kita belajar salah niatnya, maka na'udzubillahi min dzalik, betapa banyak amalan yang besar itu kecil karena salah niat, dan begitu banyak amalan yang biasa-biasa saja tapi besar karena niat. Seringkali kita begitu sholat, misalnya sholat malam atau sholat witir, sholat tahajud, kita merasa inilah ibadah yang sesungguhnya. Kita merasa inilah ibadah. Begitu kita merasa atau begitu kita melihat ibadah ini besar, hati-hati, Allah akan kecilkan. Justru yang sering tidak terlihat atau yang sering tidak ternilai ibadah-ibadah yang kecil, bahkan kata Nabi memindahkan duri dari jalanan, itulah amalan yang paling besar. Itulah amalan ketika kita melihat kecil, Allah akan besarkan. Imam Al-Ghazali dalam Hasyatus Syarqawi masuk ke surga menjemput rahmat Allah karena apa? Bukan karena karangannya, bukan karena karyanya, bukan karena ibadah malamnya, tapi karena pernah membiarkan seekor nyamuk atau seekor lalat meminum tinta yang digunakan untuk menulis. Karena rahmatnya ia biarkan, tidak ia halau, tidak ia usir. Maka sekecil apapun kebaikan, niatkan itu untuk Allah, niatkan itu untuk surga, niatkan itu untuk tabungan kebaikan. Bahkan para ulama itu setiap kenikmatan di dunia disisihkan untuk akhirat. Mungkin agak sedikit aneh, pajuh bu musuh biasa heboh sendok nyan gepajuh uronyan 2 buah sendok, sabuah sendok tu gepu untuk tabungan di surga. Nanti dia minta nyojat dahlung, ya Allah surga aku simpan hari ini. Benar niat lainnya. Setiap amalan kebaikan niatkan untuk surga. Lillahi ta'ala, niatkan untuk surga. Satu ketika Jabir bin Abdullah dia pulang dari pasar, dia meneteng daging, maka bertanyalah dalam satu riwayat Abu Bakar Siddiq, dalam satu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, dia bertanya, wahai Jabir, apa yang sedang kau lakukan begitu terburu-buru pulang dari pasar?
aku sedang menginginkan daging dan aku sudah membelinya. Apa kata sahabat Abu Bakar atau Sayyidina Umar? Apa katanya? Akullu ma tashtahi tashtari, akullu ma ishtahaita ishtaraita. Apakah setiap engkau ingin sesuatu langsung engkau beli? Apakah setiap engkau ingin sesuatu langsung engkau dapatkan? Apakah engkau tidak takut kepada firman Allah, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya? Kalian sudah menghabiskan kenikmatan-kenikmatan semuanya di dunia. Kalian sudah mendapatkan semua kenikmatan di dunia. Maka jika ada kenikmatan yang sedang kita dapatkan, sisihkan niatnya untuk surga, niatnya untuk kita ambil kembali nanti di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan doa, jawab amin supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وفي النبيين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami berkumpul di bawah atap rumah-Mu ya Rabb. Kami hadir, kami akui kami adalah hamba-Mu yang bergelimang dengan noda dosa setiap waktunya. Jarang kami sadar untuk sujud kepada-Mu ya Rabb. Pada pagi ini kami bermunajah dengan penuh keikhlasan, bertemu karena cinta-Mu di sini ya Rabb. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, napa ampun dosa kamu, makin uro makin metamahkan makin surut. Dosa kamu lagi anu abak binih laut, setiap waktu semakin menggunung, setiap waktu semakin banyak. Maka pada pagi ini kami bermunajat dengan penuh cinta di hadapan-Mu ya Rabb. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Rabb, yang telah berjuang mati-matian untuk hidup kami, bersimbah peluh, untayan air mata, perasan keringat, banting tulang, meregang nyawa, bahkan rela menukarkan dengan kematian demi hidup kami di dunia ini ya Rabb. Pada pagi ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkanlah dosa mereka. Seandainya urang syik kamu kan wa ba'dron ya Rabb, Nabi beluah kuburan urang syik kamu ya Allah. Limpahkan cahaya iman terhadap kuburan orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, pinta kami yang terakhir pada pagi yang mulia ini, izinkan satu waktu lisan kami tidak berat untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kala ajal merenggut nyawa, izinkan kami mendapatkan husnul khatimah. Mati kami sedang beribadah, sedang sujud kepada-Mu ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami sedang kami buat murka kepada-Mu ya Rabb, sedang kami buat laknat di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan kami sebagai ahlu syurga, jadikan kami sebagai orang yang mendapatkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah atas segala keberkahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tengku Habibie Nawawi sudah bersempatkan waktu untuk berjumpa dengan kita semua. Tugas kita adalah mendoakan beliau. Titipan dari Abun tadi, Abun menyampaikan bahawa tanggal 24 kalau tidak salah Tengku Habibie akan balik ke Yaman untuk melanjutkan pendidikan, menuntaskan pendidikan S2-nya. Beliau berdoa, mengharapkan doa dari kita semoga lulus tepat waktu dan mendapatkan predikat terbaik. Yang selanjutnya kalaupun pulang semoga diberikan calon yang luar biasa nantinya. Terima kasih kami ucapkan. Kami Nahla juga sedang membuka pendaftaran untuk santri baru gelombang kedua. Semoga dengan keberkahan hadir Tengku Habibie akan bertambah murid kami walaupun kotanya terbatas karena mungkin tempat. InsyaAllah semoga keberkahan ini akan terus hadir. InsyaAllah di lain waktu kita akan berjumpa dengan Tengku Habibie kembali. Mohon izin untuk dibatasi foto-fotonya karena beliau dalam keadaan kurang sehat. InsyaAllah dan waktu kita akan berjumpa kembali. Demikian, hasbunallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.